Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Sefanya. Dalam segmen Kerinduanku, kami berdoa saudara dalam keadaan baik, diberkati, penuh dengan anugerah dari Bapa di surga. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya berdoa saudara dimanapun kau berada tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan jangan pernah patah semangatmu kepada Tuhan. Jangan putus asa. Jangan give up, karena hari depan yang baik, indah, rancangan yang luar biasa Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, dari bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar namamu Tuhan saja yang dipermuliakan. Segala yang jahat, kami cabut, kami patahkan kuasa. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah ibadah kami, perenungan kami pada hari ini. Bicara atas setiap kami, pakai hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita akan membahas sebuah perenungan pada pagi hari ini adalah hidup di bawah langit terbuka. Ulangan 28, 12, 14. Tuhan akan membukakan bagimu perbendaharaan yang melimpah, yaitu langit untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Dari ayat yang kita baca bahwa Tuhan mau kita hidup dalam segala perbendaharaan yang terbaik dari surga. Tuhan rindu saudara diberkati berkelimpahan. Saya teringat ada sebuah suami yang sedang membaca buku, dan ending dari kisah buku tersebut yang menangis. Dan istrinya bertanya kepada suaminya, "Kenapa Pak? Kok Bapak baca buku nangis banget sih?" "Iya Mah, ini buku endingnya sangat menyedihkan." "Emang buku apa Mah?" "Buku apa Pak?" kata istrinya. Dan suami menjawab, "Buku tabungan kita Mah," katanya. Karena ending dari buku tabungannya uangnya dikit saudara. Nah, Tuhan mau saudara hidup dalam segala berkat Tuhan. Tuhan mau saudara hidup di bawah langit terbuka. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita hidup di bawah langit terbuka? Yang pertama, kita lihat dasar kebenaran firman Tuhan, Imamat 27 ayat yang ke-30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu kepada rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saya tahu banyak orang ketika mendengar ayat ini mereka berpikir langsung di otaknya gereja minta persembahan atau persepuluhan. Tetapi maksud dari ayat ini juga bicara mengenai menghormati Tuhan, bicara mengenai mengutamakan Tuhan. Kita nggak boleh melupakan bahwa Tuhan yang memberkati kita. Semua yang kita miliki datang dan berasal dari Tuhan. Semua yang kita punya biar dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi namanya. Mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan bukan hanya mengembalikan secara materi, tapi mengembalikan hidup kita untuk Tuhan, talenta kita untuk Tuhan, waktu kita untuk Tuhan, segenap yang kita punya untuk kita berikan kepada Tuhan. Saya percaya bahwa kalau hati kita mengasihi Tuhan, kita nggak dipusingkan lagi mengenai persepuluhan dan sebagainya. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita diberkati, Tuhan mau kita menjadi berkat bagi bukan hanya orang-orang percaya, tapi bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya bagi orang-orang di lingkungan gereja kita, keluarga kita, tapi siapapun yang Tuhan jumpai, yang Tuhan pertemukan dengan saudara, biar kiranya kita mengutamakan Tuhan dengan menjadi berkat bagi mereka, dengan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Saya percaya ketika kita menghormati Tuhan, ketika kita memberikan apa yang menjadi haknya Tuhan, ketika kita memberkati orang-orang di sekitar kita,
ketika kita menjadi dispensernya Tuhan, saya percaya kemana saudara melangkah, langit akan menjadi langit terbuka. Dia akan mencurahkan pembenaran yang terbaik bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bagaimana supaya kita hidup di bawah langit yang terbuka? Yang kedua, firman Allah mengatakan demikian. Bersama-sama kita akan melihat dalam kebenaran firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, itu adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amsal 20 ayat yang ke-20, siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amsal 30 ayat 17, mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatok gagal lembah dan dimakan anak raja wali. Mazmur 37, 25, 26. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku lihat keturunan orang benar atau anak-anak orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, anak cucunya menjadi berkat. Hidup di bawah langit terbuka yang pertama, menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi hak dan milik Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Yang kedua, menghormati orang tua. Menghormati orang tua bukan hanya menghormati orang tua jasmani kita, tapi orang-orang yang lebih tua dari kita. Hari-hari ini generasi muda kehilangan hormat kepada orang tua. Ada banyak anak-anak muda ketemu orang tua di jalan, tidak ada hormat. Saya percaya ketika kita menjadi orang yang menghormati orang tua, firman Allah memberikan janji supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saya dididik oleh mama saya untuk menghormati orang tua. Dan saya percaya di balik penghormatan kita kepada orang tua, saya orang tua sekarang, saya ngerti betul bahwa ketika anak saya menangis atau ketika anak saya membutuhkan sesuatu, saya orang tua yang pertama lari memenuhi kebutuhannya. Dan saya rindu anak saya besar nanti, bukan dia harus membalas karena dia tidak memiliki kewajiban untuk membalas kepada saya, karena itu tugas saya. Dan saya senang membesarkan dia dengan kasih Kristus yang Tuhan berikan kepada saya. Tetapi saya mau dia menjadi anak yang mengasihi saya, menyayangi saya. Begitu juga itu yang saya lakukan kepada orang tua saya. Ketika kita menghormati, maka ada berkat. Tapi ketika tidak menghormati, bencana akan datang, masalah akan datang. Jangan sampai orang tuamu sudah dipanggil Tuhan, baru kau menghormati. Oleh karena itu, menghormati Tuhan, menghormati orang tua, menghormati pimpinan. Yang ketiga, menghormati pimpinan. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku, untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. 1 Samuel 24 ayat 5 dan 6. Bahkan Imamat 19 ayat 32 mengatakan demikian, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan kau harus menaruh hormat kepada orang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Ketika kita hidup menghormati Tuhan, menghormati orang tua, menghormati pimpinan, maka Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memberkati Daud karena Daud menghormati Saul, sekalipun Saul berbuat jahat kepadanya. Ketika kita hidup di dalam berkat Tuhan, ketika kita melakukan apa yang menjadi rancangan Tuhan, itu tunduk kepada perintahnya, maka segala yang terbaik akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang berikutnya, apa saja kunci hidup di bawah langit yang terbuka? Alkitab mengatakan memiliki hikmat dalam bekerja. Bukan hanya kerja keras, tapi kerja cerdas. Kreativitas akan membuat kita menjadi pemimpin, menjadi market leader, menjadi orang yang berbeda. Terus belajar, mau maju, dan mengantisipasi perubahan. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus membesar tenaga. Tapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Amsal 3 berikutnya saudara, ayat 13-17. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian.
Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau ingini tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Bekerja dengan hikmat. Hikmat datang dari Tuhan. Ketika kita memiliki hikmat dari Tuhan, we know what to do. Kita tahu mau buat apa. Ketika kita memiliki hikmat, kita dapat memiliki kreativitas. Dan ketika Kristus datang, kita akan menjadi pemimpin, market leader dalam pekerjaan saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir, menjaga nama baik. Amsal 20 yang pertama, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Amsal 28 ayat 6, lebih baik orang yang miskin bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Bagaimana kita hidup di bawah langit terbuka? Yang pertama, hidup menghormati. Menghormati Tuhan, menghormati orang tua, menghormati pemimpin. Yang kedua, memiliki kreativitas dalam bekerja. Kreativitas datang dari takut akan Tuhan. Hikmat akan membuat kita menjadi market leader. Dan yang ketiga, menjaga nama baik. Kita katakan nama baik lebih mahal. Kita bisa memulai usaha tanpa modal bila kita punya nama baik. Orang akan percaya, orang akan taruh modalnya sama kita, orang akan taruh duitnya sama kita. Nama baik diperoleh karena integritas. Dan nama baik adalah modal yang paling berharga. Saudara boleh pintar, saudara boleh orang yang sangat jenius, tapi kalau karakter saudara jelek, integritas saudara dipertanyakan, maka nggak akan ada orang yang bekerja sama saudara. Tapi saudara boleh bukan orang yang terlalu pintar, tapi saudara orang yang terkenal integritasnya baik, orang yang dapat dipercaya, nama saudara begitu baik, maka akan ada banyak orang yang mau menaruh modal sama saudara. Saya percaya Tuhan mau kita hidup di bawah langit terbuka. Saya percaya Tuhan mau kita hidup dalam segala kelimpahan berkat-Nya. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara. Biar bukan hanya saudara yang diberkati, tetapi orang-orang di luar sana juga boleh diberkati. Jangan lupa tulis kolom komentar di bawah. Apa komentar saudara? Bagaimana firman ini memberkati saudara? Agar bukan hanya saudara yang diberkati, orang-orang di luar sana juga boleh diberkati. Yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi Mari sama-sama datang sama Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
sudah jadi. Mari bawa hati, angkat tanganmu, bawa iman. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Sambil angkat tanganmu, bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.